Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa qala wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Wa qala wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wa qala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amma ba'du. Wa qala ahadus salaf, as-sabru kas-sabri murrun fi madaqatihi walakinna awaqibuhu ahla minal asal. Atau kama qala, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazana idza syi'ta sahla. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang terdahulu kita sudah membahas tentang pengertian tentang sabar, kemudian beberapa ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan sabar. Juga kita sudah membahas tentang bahwa sabar itu dibagi ke dalam beberapa jenis, tergantung dan dilihat dari sisi mana kesabaran itu bisa kita lihat. Maka kita masih ingat bahwa kesabaran itu dibagi ke dalam 3 jenis kesabaran. As-sabru ala ta'ah, was-sabru alal ma'siyah, was-sabru alal musibah. Yang ketiga yang sangat lazim kita dengar. Kemudian kita melihat tentang bagaimana fadilah sabar. Di antaranya adalah hadis-hadis yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan untuk bersabar. Wa minal ahadits fi fadailis sabri katsiratun. Dan sesungguhnya banyak di antara hadis-hadis yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan kesabaran. Apa itu? Ma akhrajahu fis sahihaini, apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin tusibul muslimu illa kaffarallahu azza wa jalla biha anhu hatta syaukatu yushakuha. Rawahu muttafaq alaih. Tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni, akan menghapus kesalahannya sampai duri yang menusuknya, maka duri yang tadi menusuknya akan mampu menghapus kesalahan-kesalahannya. Wa fi hadisin akhar, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyatakan, ma yusibul muslimu min wasabin wala nasabin wala hammin wala khuznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Rawahu akhrajahu fi sahihaini. Ma yusibul muslimu, tidaklah menimpa seorang muslim min wasabin, dari rasa lelah. Seorang muslim yang beribadah kepada Allah SWT dengan rasa capek lelahnya dia karena dia beribadah kepada Allah, wala hammin, dan kedukaan. Bisa jadi dalam beribadah kepada Allah dia ditimpa rasa susah, ya, rasa duka. Wala huznin, dan tidak juga kesedihan yang menimpanya. Wala adha, dan gangguan yang dia alami selama dia mengabdi kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, dia ada gangguan-gangguan yang dia alami. Wala ghammin, dan rasa galau, rasa khawatir yang dia alami selama dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Semuanya yang dialami itu, bahkan dari perkara yang sangat kecil, yaitu digambarkan oleh Rasulullah SAW, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menusuk dirinya, illa, kecuali kafarallahu biha min khotoyahu, Allah akan tutup, Allah akan hapus semua kesalahan-kesalahannya. Ini adalah buah daripada kesabaran. La yazalul bala'u bil mu'mini
awil mu'minati fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun. Maka akan senantiasa ada, akan terus menerus ditimpa musibah, ujian bagi seorang mukmin dan mukminah. Baik ujian itu menimpa pada dirinya, jasadnya, tubuhnya, atau hartanya, atau anaknya, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma alaihi khati'ah, sehingga dia tidak membawa kesalahan sedikit pun. Hal ini adalah kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Dan benar-benar kami akan menguji kalian semua. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, sedikit rasa takut, wal ju', sedikit rasa lapar, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, berkurangnya nyawa, was samarat, dan berkurangnya buah-buahan. Allah menutup kalimat ini dengan wa basyiris sabirin, beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di masa lalu ada kisah yang sangat terkenal dan sering kita dapatkan hikmah dari kisah ini, di mana ketika itu ada dua orang raja. Yang raja yang pertama adalah orang yang alim, raja yang adil, raja yang sangat soleh, adil. Dia bersikap adil kepada rakyatnya. Di sisi lain ada raja yang dolim, dia berbuat semena-mena kepada rakyatnya, dia berbuat dolim kepada rakyatnya, dia berbuat dosa kepada Allah Taala. Qadarullah, kedua raja ini diberikan ujian oleh Allah SWT, diberikan satu penyakit. Raja yang dolim diberikan penyakit, raja yang adil juga diberikan penyakit. Maka ketika itu sang raja yang dolim inilah, kemudian dia diberikan mengutus kepada seluruh tentaranya, seluruh anak buahnya untuk mencari obat. Maka tentaranya pun, anak buahnya pun, dia kemudian mencari obat ke sana dan ke sini, dan akhirnya dia menemukan obat, dan obat itu dibawa pulang ke istana dan diminum oleh raja tadi, kemudian sembuh. Sementara raja yang satu, raja yang soleh, raja yang adil, raja yang baik, itu kemudian juga sakit, dan sakitnya pun semakin hari semakin bertambah, semakin parah, dan dia pun mengerahkan bala tentaranya untuk mencari obat. Tetapi qadarullah, obat dicari kemana-mana, tidak kunjung mendapatkan obatnya. Sampai orang ini tadi, raja tadi, tersiksa dengan sakitnya, terus dia bersabar atas sakit itu. Terus lama sekali dia pun menderita sakit itu, dan dia tetap bersabar atasnya. Akhirnya ketika itu pun malaikat bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, kenapa kepada orang raja yang dolim, raja yang bersikap semena-mena kepada rakyatnya, engkau berikan obat, sementara raja yang adil, raja yang soleh, yang bersikap adil kepada rakyatnya, tidak engkau kunjung berikan obatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, wahai hambaku, sesungguhnya ketika aku mensikapi orang yang dolim, orang yang berbuat maksiat kepadaku, kemudian aku berikan obat ketika dia sakit, dia kemudian sembuh, maka nanti ketika dia meninggal dunia, aku akan tetap menuntut kepadanya, akan tetap menuntut kepadanya atas perbuatan-perbuatan dolim yang dia kerjakan selama di dunia. Maka hitungannya masih ada di akhirat. Sementara hambaku, seorang raja yang adil, kemudian dia sakit, kemudian tidak kunjung aku berikan obatnya, dia menderita sakitnya terus menerus, maka sesungguhnya ketahuilah bahwa sesungguhnya sakit yang dia derita itu akan menggugurkan dosa-dosanya, sehingga ketika dia menghadap kehadiratku, menghadap kepadaku, dia sudah tidak membawa dosa sedikit pun. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, begitulah gambaran yang sangat nyata oleh para ulama tentang keadaan-keadaan di mana seseorang mampu menjaga diri, tetap bersabar atas apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasta'inu bis sabri was shalah, dan
mintalah pertolongan kepada Allah Taala dengan sabar dan sholat. Jamaah kaum muslimin, kemudian kita akan menjelaskan tentang adab-adab sabar. Ternyata ketika kita menghadapi masalah hidup ini dengan kesabaran, ada adab-adab sabar yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah min adabis sabri isti'maluhu fi awwali sadamatin. Adab pertama yang penting yang harus kita tunaikan ketika kita menghadapi masalah kehidupan kita ini adalah isti'maluhu fi awwali sadamatin, yaitu menggunakan kesabaran itu pada benturan pertama. Ini adalah prinsip yang pertama, adab yang harus kita gunakan ketika kita bersabar. Innama sabru inda sadamah al-ula, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menyatakan kepada kita bahwa kesabaran seseorang itu dinilai oleh Allah Ta'ala adalah ketika benturan pertama datang. Ketika benturan itu datang pertama kali, maka bagaimana sikap seorang muslim, bagaimana sikap seorang mukmin menghadapinya, maka ketika dia bersabar saat itu, maka dia akan dinilai sebagai orang yang bersabar. Tapi ini keadaan yang sangat berat. Saya kira jamaah kaum muslimin juga bisa melihat, ternyata sesungguhnya kesabaran itu yang paling berat adalah ketika benturan musibah datang pertama kali. Itulah adalah menunjukkan akan kesabaran asli, watak dan sifat kita akan diuji oleh Allah pada saat itu. Bagaimana tidak? Ketika kesabaran datang, ketika musibah datang, maka benturan pertama itulah yang paling berat bagi seorang mukmin. Bagaimana kita bisa melihat kisah di masa lalu, ada orang-orang yang betul-betul ketika tertimpa musibah itu betul-betul dia bersabar langsung. Tetapi ada ketika datang musibah pertama, dia langsung mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-istirja. Al-istirja'u indal musibah, yaitu mengucapkan kalimat istirja, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dia menerima musibah. Li hadisin Ummu Salamah wa wa min riwayat Muslim, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketiga adalah sukunul jawarih wal lisan. Ya. Sukunul jawarih wal lisan. Tenangnya anggota badan ini dan lisan ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang dilarang oleh Allah Ta'ala ketika datang musibah itu datang. Maka ini adalah salah satu di antara adab ketika kita bersabar. Wa amal buka, maka adapun menangis, fajaizun, maka boleh menangis. Apakah ketika musibah datang kita tidak boleh menangis? Boleh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami sebuah keadaan musibah yang berat menurut beliau ketika meninggal putra beliau yang bernama Ibrahim. Maka ketika Ibrahim itu meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meneteskan air mata. Ya. Kemudian beliau mengatakan, innal aina latadma wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Wahai Ibrahim, putraku, innal aina latadma, sesungguhnya mata ini ingin meneteskan air mata. Wa innal qalba la yahzan, sesungguhnya hati ini bersedih. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya berpisah denganmu wahai Ibrahim sangat sedih hati ini. Inilah ungkapan Rasulullah SAW ketika Ibrahim putra beliau meninggal dunia yang masih kecil. Maka Rasulullah pun meneteskan air mata ketika Ibrahim meninggal dunia. Maka ketika menangis itu pun diperbolehkan dalam batas tertentu selama tidak dalam kategori yang berlebihan. Sehingga tidak kemudian menjadikan seseorang itu berlebihan dalam menangis. Sebagian Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa di antara contoh yang bisa kita ambil ketika seseorang itu menghadapi sebuah musibah, yang musibah yang begitu luar biasa, sebagaimana dicontohkan oleh Sabit Al-Bunani, seorang
ulama bernama Sabit Al-Bunani, mata Abdullah bin Mutarrif. Berkatalah Sabit Al-Bunani mengatakan bahwa mata Abdullah ibnu Mutarrif, seorang ulama bernama Abdullah bin Mutarrif meninggal dunia. Fa kharaja Mutarrif ala qaumihi fi siyabin hasanatin wa qad adhana fa ghadabu faqalu yamutu Abdullah. Maka Abdullah bin Mutarrif meninggal dunia. Abdullah itu adalah anak daripada Mutarrif. Jadi anaknya meninggal dunia, maka kemudian Mutarrif ini keluar kepada kaumnya dengan memakai pakaian baju yang paling baik, menemui para pelayat dengan tampilan yang luar biasa. Maka orang-orang ketika melihat Mutarrif ini kemudian mengatakan, bagaimana mungkin engkau berpakaian dengan pakaian yang begitu paling bagusnya sementara anakmu meninggal dunia. Maka kemudian dia pun menjawab, apakah aku tidak boleh berbahagia dengan janji yang Allah janjikan kepadaku yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 156 dan 157 bagi orang-orang yang ditimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu ketika orang-orang ditimpa musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah. Orang-orang yang mengucapkan kalimat itu, ulaika, mereka itulah, alaihim, bagi mereka, satu, sholawatum mir rabbihim, mereka mendapatkan sholawat dari Allah Ta'ala, mendapatkan doa dari Allah SWT. Wa rahmah, Allah berikan rahmat kepadanya. Yang kedua, wa ulaika humul muhtadun, mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Ini adalah sikap yang diberikan contoh oleh Mutarrif ketika putranya meninggal dunia. Sebagaimana juga Imam Sufyan Ats-Tsauri juga yang demikian, bersikap yang demikian ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita lihat di zaman sahabat ada Ummu Sulaim dan suaminya Abu Thalhah yang juga mensikapi musibah sebagaimana disikapi oleh Mutarrif dan anaknya yang meninggal, yaitu Mutarrif bin Abdullah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ini adalah diantara adab-adab kesabaran. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah wa idza kanatil musibah mimma yumkinu kitmanuha fakitmanuha min ni'amillahi azza wa jalla. Maka jika musibah itu bisa disembunyikan, tidak diceritakan kepada orang lain, maka menyembunyikan musibah itu, maka itu bagian dari yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sikap ini bisa kita ambil, maka adalah sikap yang luar biasa. Artinya dia tidak akan menceritakan apa yang dialami itu kepada orang lain. Min ijlalillahi wa ma'rifati haqqihi alla tasku waja'aka wa la tadhkur musibataka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, salah satu di antara ketinggian makrifat seseorang kepada Allah Ta'ala adalah orang ini tidak akan mengadukan apa yang dia alami, musibah yang dialami kepada selain Allah Ta'ala. Dia hanya akan menceritakan, akan mencurhatkan musibahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ahnaf bin Qais, seorang sahabat, ya, dia mengatakan, qala Ahnaf, laqad zahabat aini mundu arba'ina sanatan ma dzakartuha li ahadin. Aku telah diberikan musibah, telah diberikan ujian yang berat bagi Allah, dari Allah Ta'ala, yaitu mata buta, dan tidak pernah selama 40 tahun aku ceritakan musibahku ini kepada orang lain. Begitu kuatnya seseorang tidak menceritakan musibah itu kepada orang lain, sehingga dia hanya menyampaikan keluhannya, curhatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min kunuzil birri kitmanul masaib. Maka para ahli hikmah mengatakan salah satu di antara
simpanan kebaikan seseorang adalah dia menyembunyikan musibah yang dia alami. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah ada di antara kaum muslimin yang mungkin akan terheran-heran ketika melihat potret kesabaran orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu begitu mereka sabar yang luar biasa. Bahkan kesabaran mereka itu bisa digambarkan ketika mereka justru memilih musibah daripada nikmat. Bagaimana kita melihat ketika gambaran ini bisa kita dudukkan ketika ada Imam Ibnu Qudamah menggambarkan dengan kalimat yang seperti ini. Walau anna malikan qala li rajulin faqirin. Jika ada seorang raja, seorang raja. Ketika ada seorang raja berkata kepada seorang laki-laki yang fakir. Jadi ada seorang raja, kemudian dia mengatakan kepada orang miskin, orang fakir. Kullama darabtuka bihadza al-aud al-latif darbatan a'taituka alfa dinarin. Bagaimana pendapatmu, wahai Kisana, ketika aku pukul tubuhmu dengan satu tongkat yang lunak, setiap satu pukulan aku akan berikan kepadamu 1000 dinar. Maka orang miskin tadi akan mengatakan, sungguh aku akan terima. Aku akan memilih untuk dipukul dengan pukulan itu bukan karena tidak sakit. Orang dipukul itu pasti sakit. Tapi dia rela untuk dipukul. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan uang 1000 dinar. Sekali pukul, dia dipukul oleh raja tadi, dia mendapatkan 1000 dinar. Dipukul lagi, mendapat 1000 dinar lagi. Dipukul lagi, mendapat 1000 dinar lagi. Itulah bagaimana para ulama salaf terdahulu memilih mendapatkan musibah daripada mendapatkan nikmat. Maka tidak heran ketika seorang Zaid bin Sabit, dia meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, turunkan kepadaku sakit demam supaya aku bisa mendapatkan pahala yang besar di sisimu. Bahkan Ubay bin Ka'ab di masa Rasulullah SAW, beliau dipercaya oleh Rasulullah SAW, salah satu di antara penulis wahyu. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit itu adalah orang-orang hebat yang dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai penulis wahyu. Ubay bin Ka'ab itu bacaannya luar biasa. Bahkan di masa Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab ditunjuk sebagai imam ketika mereka mengimami sholat tarawih. Maka kedua sahabat ini, mereka mendapatkan mampu membaca peluang pahala yang luar biasa. Bahwa Allah SWT akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Maka kedua sahabat ini memohon kepada Allah, ya Allah, turunkan kepadaku sakit demam. Setiap datang usai sholat isya, maka tubuhnya pun menjadi demam sampai datangnya waktu subuh. Tetapi dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, datangkan kepadaku sakit demam. Tapi jangan sampai sakit demam yang engkau timpakan kepadaku menghalangiku untuk mengerjakan sholat berjamaah. Maka selama hidup Ubay bin Ka'ab, maka dia senantiasa diberikan sakit demam sampai beliau meninggal dunia. Kenapa? Ketika ditanya, karena dia ingin mendapatkan pahala yang tidak terbatas di sisi Allah Ta'ala. Akan diampuni seluruh dosa-dosanya, digugurkan seluruh dosa-dosanya karena dia mendapatkan musibah yang seperti itu. Sebagaimana gambaran yang diberikan oleh Imam Ibnu Qudamah tentang seorang raja yang memukul orang yang miskin tadi. Setiap kali dikasih pukulan, satu pukulan dia mendapat 1000 dinar, satu pukulan dia mendapat 1000 dinar. Apa yang akan dia dapatkan ketika seorang muslim itu memilih, seorang Ubay bin Ka'ab memilih mendapatkan penyakit demam. Setiap datang penyakit demam, dihapuskan seluruh kesalahannya. Datang penyakit demam, dihapuskan seluruh kesalahannya. Maka dia berharap ketika menghadap Allah Ta'ala sudah selesai, sudah bersih dosa yang dia kerjakan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, demikian di antara beberapa adab-adab sabar yang bisa kita tunaikan ketika kita mendapatkan kenikmatan ataupun mendapatkan
sesuatu yang kurang berkenan dengan hati kita. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada diri kita pribadi dan kepada jamaah kaum muslimin semuanya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.